Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, tidak semua sekolah di Kenya memiliki laboratorium karena itu sebuah badan pemerintah memproduksi laboratorium keliling yang lebih murah dibanding fasilitas permanen. Laboratorium bertenaga surya ini telah membantu para siswa lebih memahami bidang sains yang selama ini hanya dipelajari secara teori. If you are not able to capture the clear... Paul Gitaiga adalah seorang guru di Akademi Utawala di Kenya. Hampir sepanjang karirnya sebagai guru sains, ia hanya memberikan pelajaran teori. Menurut Paul, sekolah tempatnya mengajar tidak mampu membangun laboratorium. Most of the items that are there, they will only be found in books as diagrams, pictures, and a teacher may not be able even to demonstrate and to show that this is what is being taught in the course book. Namun kehadiran laboratorium keliling ini telah mendorong pelajaran sains dan proyek penelitian siswa. Laboratorium ini dibuat dari bahan lokal seperti kayu, dilengkapi dengan roda, dan tenaga surya untuk pengguna di sekolah dengan listrik terbatas atau tidak memiliki listrik. Sekolah dapat membeli laboratorium ini dengan harga sekitar $1.000 atau sekitar 15 juta rupiah. Menurut produsennya, School Equipment Production Unit atau SEPU, harga ini jauh lebih murah dibanding biaya pembangunan laboratorium permanen yang bisa mencapai hampir $20.000. Siswa seperti John Mokaya merasa sangat terbantu. I got to understand many things, of which in grade 7 we used just to see from the books, but now you can have the real experience, how everything works, and due to this you can be great people in future. Menurut Sepu, laboratorium ini mudah diterapkan karena dibuat di Kenya. CEO-nya mengatakan kepada VOA, alat-alat ini dirancang dengan pemahaman guru lokal, tidak seperti produk impor. To understand the teacher training over Kenyan. Unlike if we got an innovation from outside, which we need to come and adopt it for the local environment. This is a solution that is born from within. And therefore it is going to spur more thinking, and we're even thinking of other ways that we can be able to improve it. Lebih dari 500 laboratorium keliling telah didistribusikan ke sekolah-sekolah, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Sekolah dapat membayar dengan cara mencicil dan mendapat pasokan bahan kimia yang dibutuhkan secara berkala, menurut manajer penjualan Alan Weiche. The mobile laboratory is coming with accompaniments, such as the microscope. We've got assorted chemicals to be able to support the teachers and the learners to be able to do various experiments. We've got also assorted glasswares. And in terms of safety measures, it is also supplied with a fire extinguisher. Biaya pendidikan adalah masalah keuangan yang paling sering dilaporkan di Kenya dan hampir seluruh negara Afrika Sub-Sahara lainnya menurut Bank Dunia. Namun dengan inovasi-inovasi seperti ini, pihak berwenang yakin kekhawatiran seperti itu dapat ditekan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi selanjutnya, konsultan Grandview Research dan Future Market Insights secara terpisah memperkirakan industri ikan hias di Amerika Serikat bernilai sekitar $1 miliar. Sebagian besar konsumen membeli ikan air tawar yang lebih mudah dipelihara dan dibudidayakan, sementara ikan air laut baru mulai bisa diternakan. Jack adalah seorang penggemar ikan hias di negara bagian Rhode Island yang memiliki sebuah akuarium air laut. You can learn everything you need to know in life from watching an aquarium, because every personality you'll ever meet, there are animals and fish that share those different personalities. Berbeda dari ikan hias air tawar yang telah dibudidayakan secara komersial, hampir seluruh ikan hias air laut diperoleh dari laut lepas dan diimpor ke Amerika Serikat. Tak semuanya bisa bertahan berjam-jam di perjalanan. Because sometimes they have to send those bags for 24, 48 hours. You have to make sure that whoever's on the other end
is putting their time and their work into it, and they know what they're doing. Salah satu negara pengekspor terbesar adalah Indonesia. Di sini pun lewat trial and error, pembudidaya ikan air laut mulai mengembangbiakan ikan yang ditangkap dari laut lepas. Jadi harus semua tempat betul, pakan betul, air betul, suhu betul, sanitas betul, kualiti pakan cukup tinggi. Ya, harus semua tempat betul, tidak kena penyakit. Harus semua tempat betul baru bisa. Kadang-kadang ya hasil, ya kadang-kadang ya enggak. Ya jadi cuma coba one by one. Clownfish yang menjadi terkenal sejak film animasi Finding Nemo menjadi salah satu kisah sukses pertama dalam pembudidayaan ikan hias air laut. Ikan ini kini bisa ditemui dengan berbagai corak warna, juga dari penangkaran selektif dan dijual oleh pembudidaya di Amerika Serikat termasuk Mayora. The rate that we're able to transfer that information using the internet, using all kinds of online media that we didn't have available to us before to see things and hear things that we weren't able to hear, a long time ago. University of Florida adalah tempat pertama yang sukses membudidayakan ikan blue tang yang di Indonesia dijual sebagai ikan letter 6 alias dory dalam Finding Nemo. That process of raising the larvae, which we call larviculture, is where we experience most of our mortality, where we lose the greatest quantity of fish in that production cycle. We're making advances, but I think we need to be strategic in where we want to see the captive bred fish supplement or replace some of those wild-caught species. Menurut pantauan kantor berita Associated Press, saat ini hanya sekitar 4% ikan hias air laut bisa dibudidayakan. Perkembangbiakan ikan hias laut memang lebih kompleks dibandingkan ikan hias air tawar. Dan karena itu perlu lebih banyak eksperimen sebelum bisa dilakukan secara komersial. Dari Pine Point, Maine, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Ya pemirsa, masih kalah populer dari basket atau baseball, tapi sepak bola makin dikenal di Amerika Serikat. Shark United Soccer Academy didirikan pasangan Rafael dan Cinta Hernandez di Germantown, Maryland. Berorientasi keluarga, akademi ini berkembang dari 15 anggota, kini memiliki 80 anak usia 4 hingga 14 tahun. My name is Chase Baker and we live in Damascus. Inilah Chase Baker yang sejak kecil senang bermain sepak bola. Sejak 3 tahun lalu, ibunya memasukkan Chase ke sekolah sepak bola Shark United Soccer Academy di Germantown, Maryland. And I absolutely love Coach. He is just so nice. He works well with the kids, patience with the kids, and just encourages them to do what they need to do. Rafael Hernandez, pelatih sekaligus pendirinya, adalah peraih penghargaan Soccer Coach of the Year dari Liga Asosiasi Sepak Bola di Montgomery County. My mission and my goal is always to have the kids play soccer all year long. Parents nowadays don't do that. They just don't feel safe to have the kids out there, but unless they know that they're with a certain coach. So I am a big fan that the more you touch the ball, the better you're going to be. Berawal dengan 15 anak, Rafael merintis akademi ini tahun 2019 bersama istrinya, Cinta Hernandez. Cinta, diaspora Indonesia yang sehari-hari bekerja sebagai dekan kampus virtual di Montgomery College, bertanggung jawab mengelola komunikasi dan pemasaran, termasuk mencari sponsor dan pendanaan. And then we are known for a family-oriented business compared to other academies. Other academies are strictly business. We are very family-oriented. So many of our parents look at us like we're a second family. And we look at these kids like they're our own children. Menurut Cinta, menjalankan bisnis sekolah sepak bola tak berbeda dengan bisnis lain, tapi memposisikan ke komunitas sebagai bisnis berorientasi keluarga. Itulah yang membedakan Shark United Soccer Academy dari lainnya. When they see us, they find it heartwarming to be a part of this. And then over time, all these families, they invite us to so many of their personal occasions and celebrations
that we know that we are a part of family. Selain itu, bisnis ini juga mempersatukan mereka sebagai keluarga. Putri tertua Shinta dan Rafael yang berusia 15 tahun ikut membantu menjaga anggota akademi yang masih kecil. Sementara putra mereka, Mason, yang berusia 11 tahun, ikut berlatih dan bermain di posisi gelandang tengah. And I also like spending time with my family, playing an activity. It means a lot to me and I really like it. Menurut Rafael, melatih anak-anak ini memberinya kepuasan karena dapat menanamkan keahlian dalam hidup sehari-hari, tak hanya soal sepak bola. Seperti dikatakan anaknya Pandey, salah satu pencetak gol terbanyak yang sudah berlatih selama 4 tahun. Not to be greedy with the ball. If you be greedy, you can't score a goal. Because number one, we teach them leadership. It's not just a game for us, it's also about leadership. On each team, everybody takes turns becoming a captain, or everybody takes turns becoming a goalie during practices. We also show that it's beneficial because of teamwork. Dengan anggota yang kini berjumlah sekitar 80 anak usia 4 hingga 14 tahun, menangani pertumbuhan yang pesat menjadi tantangan terbesar, terutama karena Shinta ingin tetap mempertahankan sifat kekeluargaan akademi ini. Dari Germantown, Maryland, Aryatna Budianto, Rio Twasikal, Nia Iman Santoso, VOA. Investor lokal dan internasional mengucurkan dana $100 juta lebih untuk pemrosesan litium di Zimbabwe, negara dengan cadangan litium terbesar di Afrika. Zimbabwe berharap penambangan dan pengolahan litium, yakni komponen utama baterai listrik, bisa mendorong pemulihan ekonomi negara itu. Bekas tambang timah ini ditutup sekitar 30 tahun lalu karena menurunnya harga. Tapi kini telah dibuka kembali sebagai perusahaan pertambangan Kamativy yang memproses litium. Menurut pemimpin adat dari daerah miskin ini, Boy Joseph Dingane, pembukaan kembali tambang telah mengubah nasib wilayah itu. Children now going to school. Children now are not dragging themselves. They are going for work. So it has changed the community completely. Menurut perusahaan pertambangan Kamativy, mereka mempekerjakan sekitar 1.300 orang dan telah mengekspor 50.000 ton litium yang telah diproses sejak diluncurkan sekitar setahun lalu. Para investor Zimbabwe dan internasional mengeluarkan sekitar $100 juta untuk menjadikan lokasi ini sebagai tambang litium yang berfungsi. Meng Yan adalah salah satu investor. 目前，公司直接为当地创造了300余个工作岗位。 并通过承包间接商创造了1000余个工作岗位，累计纳税超过了800万美元。随着阿尔七全厂的建设投产，项目将为津巴布韦的发展带来更多的就业和税收。 Biaya pengembangan tahap kedua tambang ini mencakup sekitar $150 juta. Presiden Emmerson Mnangagwa berharap Zimbabwe akan mendapat keuntungan dari meningkatnya permintaan. Menurut Emmerson, pemerintahnya akan terus memberlakukan larangan ekspor litium mentah agar negara ini mendapat lebih banyak pemasukan dari penjualan litium yang telah diproses. We shall value add our resource for our economy and unlocking maximum benefits from our country's abundant mineral resource. Government will therefore continue to support the drive by Kamativy Mining Company towards the processing of lithium ores into concentrates. Namun menurut Direktur Pusat Tata Kelola Sumber Daya Alam, yakni organisasi untuk meningkatkan tata kelola sumber daya alam di Zimbabwe, larangan ekspor itu tidak ditegakkan secara tegas. Menurut direkturnya, organisasi mereka menyaksikan bertonton litium mentah keluar dari Zimbabwe. The companies that are exporting lithium from Zimbabwe, at first, they were exporting lithium in open trucks. But because of the criminality around the lithium trade, now it seems they are under instruction that they must either cover it in tents or they must put it in containers. We should have seen increased liquidity in our economy if we were charging correctly. So most probably,
the lithium that is leaving Zimbabwe, I think less than 50% is being declared. The rest is leaving the country illicitly. Menteri Pertambangan Zimbabwe Zoda Zemu membantah adanya ekspor litium mentah dan meminta bukti atas tuduhan itu. Menurut Zoda, ekspor litium yang telah diproses akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Dan ia yakin pertambangan akan menjadi industri senilai $12 miliar bagi Zimbabwe. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, diaspora Indo-Belanda di Amerika Serikat tersebar di berbagai kota. Yang terbanyak adalah di bagian selatan California. SoCal Indo adalah kelompok diaspora ini yang mencoba menyambung ikatan mereka dengan Indonesia, termasuk kepada generasi muda yang lahir dan besar di Amerika Serikat melalui kuliner khas Indonesia. Any dish with tempe, tahu, buncis, udang. Kecintaannya pada makanan Indonesia membuat diaspora Indo-Belanda di Los Angeles, California ini merasa lebih sebagai orang Indonesia daripada Belanda. It's just on paper, I have a Dutch passport and a US passport. I feel more connected to my mother's roots. Indonesia runs deep in me, yeah. Michael Pasashe yang keluarganya pindah ke Hindia Belanda atau Indonesia sejak 1800, lahir di Dordrecht, Belanda. Ayahnya lahir di Cirebon dari ibu dengan etnisitas Sunda Cina dan menikah dengan perempuan asal Manado. Indo-Belanda itu kalau papi atau opa lahir di Hindia Belanda. Sebelum 17 Agustus 45, 350 tahun ada dari orang Belanda di sana. So, opa saya, papi saya lahir di Hindia Belanda. So, Indo-Belanda means your roots are in Hindia Belanda. Keluarga Michael pindah ke Belgia saat ia berusia 3 tahun. Setelah lulus SMA, ia sempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Tahun 2002, Michael pindah ke Amerika Serikat, menetap di bagian selatan California atau SoCal yang memiliki komunitas diaspora Indo-Belanda cukup besar. There is the biggest group of Dutch Indo people outside of the Netherlands lives in Southern California. I think the last time that I heard of, it's 250,000 or more. Yeah. Michael yang memiliki usaha dealership mobil bekas kerap disangka bukan keturunan Belanda. My ethnicity is very confusing here in Southern California because you have a huge group of Latin American people. So I look like one, but when they hear me speaking, they don't hear the English-Spanish accent. Melalui platform media sosial SoCal Indo, sejak 2012, Michael mencoba memperkenalkan identitas Indo-Belanda. SoCal Indo juga menjadi wadah bagi komunitas ini untuk menyambung kembali ikatan mereka dengan Indonesia. So I get a lot of messages from, hey, I am blah blah blah, I am 18 years old and I would like to know more about my Dutch Indonesian. Mereka rutin berkumpul dan terhubung kembali dengan Indonesia, terutama melalui makanan. Ini pula yang dilakukan oleh DC Dutch, komunitas diaspora Belanda di Washington DC area, yang kerap datang ke restoran Indonesia ini, seperti dijelaskan Robert Snip. That is just the best thing that we can do as a Dutch organization towards our Indonesian heritage and history that we have. And I think it's a good thing to preserve your history, especially if it's a history that you used to have with another country. Bagi diaspora Indo-Belanda ini, Indonesia adalah bagian budaya dan sejarah mereka yang ingin dipertahankan serta diturunkan ke generasi berikutnya. Dari Los Angeles, California dan Washington DC, tim VOA.
Pemirsa, ada jutaan buku anak di Amerika Serikat, namun bagi warga minoritas seperti keturunan Asia, buku-buku yang mewakili mereka masih terbatas. Karena itu, seorang pengacara memutuskan menjadi penulis buku dan mempromosikan keragaman dalam buku-buku anak. This is my newest book, You Are Here. It's a collection of stories that I worked on with 11 other authors. Buku You Are Here menceritakan 12 tokoh yang terjebak di sebuah bandara saat terjadi insiden rasisme dan bagaimana anak-anak Asia Amerika menghadapinya. Lewat buku ini, Ellen ingin mengingatkan pembaca bahwa orang Asia Amerika sama seperti masyarakat pada umumnya. My name is Ellen O. I am a children's book and young adult author and a founding member of We Need Diverse Books, a nonprofit organization dedicated to increasing diversity in children's books. Sebagai seorang kutu buku, Ellen ingin memberikan anak pertamanya banyak buku. Namun mencari buku yang pas tidak semudah itu. There was hardly any books about Asian American kids. There were a few, but just not a lot. And I remember thinking, wow, I wanted to write the books for my kids. I wanted to write the books that I wish I had when I was young. And so I began to write for my children's sake. Maka Ellen, yang sebelumnya berprofesi sebagai pengacara, menulis buku sendiri. Prophecy atau ramalan terbit ketika anak pertamanya masuk SMP. Important part to me was feeling represented in literature, in a book that I was reading. So it was really empowering. It made me feel less alone. And as an Asian American, it was a huge segue into feeling seen and heard and diversifying our classroom libraries for schools and everywhere. Orang tua Ellen berasal dari Korea dan dia dibesarkan di Brooklyn, New York. Ellen mengisi masa kecil dengan penuh kesederhanaan. So I remember being very young and being left in the library because it was one of the safest places for a young child to be at. And in fact, that's why I think my parents owe the New York City library lots of babysitting money. Ellen berharap keragaman dalam buku anak-anak menjadi hal yang lazim dan tidak lagi susah dicari. University of Wisconsin-Madison yang meneliti keragaman dalam buku anak-anak sejak tahun 1994 mencatat bahwa penokohan dalam buku anak-anak di Amerika semakin beragam. Pada tahun 2023, tokoh-tokoh Asia mencapai 18%, disusul kulit hitam 15% dan Latin 11%. Namun demikian, angka ini masih jauh di bawah kulit putih yang mendominasi. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.